Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya saudaraku. Saudaraku, untuk di video saya kali ini saya akan kembali melanjutkan membaca antologi legenda Jombang Sisik Melik 1 dari sebuah buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno. Ini bukunya saudaraku. Nah, ini bukunya saudaraku, tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang diberikan kepada kita. Khususnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan sehingga kita dapat berjumpa kembali di video saya kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang berbahagia, untuk di video saya kali ini di bagian yang ketiga saudaraku, saya akan kembali membaca legenda Jombang. Untuk di bagian ini adalah berjudulkan Bale Kambang, sebuah legenda yang terjadi di desa Jatiduwur, kecamatan Kesamben. Bagaimana Jatiduwur kabarnya? Mudah-mudahan Jatiduwur senantiasa diberikan ketentraman, kedamaian, dan berkehidupan yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Langsung saja saudaraku, marilah kita mulai membaca legenda kota Jombang. Ayo rek moco legenda Jombang. Bismillahirrohmanirrohim. Majapahit yang awalnya sebuah desa kecil di hutan tarik, ini wilayah terluar kerajaan Prabu Jaya Katuang. Adanya hutan tarik ini saudaraku merupakan sebuah strategi Arya Wiraraja dari Sumenep, Madura. Karena pendiri Majapahit yaitu Raden Wijaya ini adalah sebenarnya menantu Raja Kertanegara dari Singosari, sengaja melarikan diri ke Madura untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja. Nah, atas saran dari mantan pejabat kerajaan Singosari ini, Raden Wijaya ini diperintahkan untuk mengabdi kepada Prabu Jaya Katuang. Selanjutnya kemudian Arya Wiraraja memohon kepada Prabu Jaya Katuang berkenan memberikan hutan di kawasan tarik untuk dibuka menjadi kawasan hunian baru. Namun saudaraku, di balik itu Raden Wijaya ternyata punya rencana yang mana nanti sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik kerajaan Prabu Jaya Katuang yang telah menghancurkan kekuasaan Singosari. Hari demi hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun telah bertambah hitungannya. Desa Majapahit yang dibangun Raden Wijaya dengan dibantu orang-orang Arya Wiraraja dari Madura telah berkembang menjadi desa yang maju dan ramai saudaraku. Perdagangan dan pertanian menjadi tumpuan ekonomi utama, sehingga tidak mengherankan jika banyak para perantau dan pendatang mencoba keberuntungan mengadu nasib di Majapahit. Semakin hari kian banyak orang-orang yang datang. Lantas mereka lebih memilih bermukim di Majapahit dan menjadi warga desa baru itu. Mengenai hal ini, Raden Wijaya secara rutin melaporkan perkembangan pertumbuhan desanya kepada Prabu Jaya Katuang. Ini pun saudaraku dilakukan atas saran Arya Wiraraja agar terkesan Raden Wijaya seorang pengikut yang setia, benar-benar mengabdi kepada Prabu Jaya Katuang walaupun berasal dari pihak keluarga lawan. Pertumbuhan wilayah Majapahit yang kian pesat menuntut pemenuhan bahan-bahan bangunan seperti kayu hutan, batu bata, dan lain-lain, sehingga perlu didatangkan dari pusat pemerintahan Majapahit. Pilihan utama jatuh pada sebuah desa penghasil batu bata nomor 1 pada waktu itu.
tepatnya dalam naungan padepokan yang dipimpin oleh seorang Brahmana sakti bernama Ki Ageng Jatiduwur. Kemudian kesanalah orang-orang Raden Wijaya menuju, karena terdapat pelabuhan pembantu bernama Sengeran yang berada dekat sentra pembuatan batu bata. Batu bata Jatiduwur memang mengedepankan mutu. Tidak mengherankan para pemimpin Majapahit memilihnya, termasuk kelak ketika membangun kota raja di Trowulan. Untuk pembuatan batu bata Jatiduwur, secara khusus Ki Ageng Jatiduwur memerintahkan para cantriknya membangun sebuah pendopo yang diberi nama Balai Kambang. Dari pendopo itulah Ki Ageng dapat mengawasi para cantrik yang bertugas membuat batu bata dan menunjukkan kepada pejabat Majapahit jika berkenan melihat batu bata pesanannya. Jadi ketika ada pejabat Majapahit yang datang ingin melihat batu bata pesanannya, ini dipersilakan untuk memasuki Balai Kambang sehingga dapat melihat para pekerja yang bekerja membuat batu bata. Nama Balai Kambang sendiri bermula dari sebuah bangunan yang berada pada area ketinggian dari daerah sekitarnya. Karena tanah sekeliling bangunan digali hingga menyerupai lautan yang mengelilingi Balai Kambang. Saudaraku, itulah legenda yang ada di Jatiduwur, legenda Balai Kambang. Wawancara dengan Bapak Supriyo, warga dusun Jatipandak, desa Jatiduwur, Kesamben pada tanggal 10 Januari tahun 2013 dengan Mas Dian Soekarno. Saudaraku, alhamdulillah itu tadi sedikit membaca kita terkait antologi legenda Jombang. Saudaraku, perlu saya informasikan kalau saudara-saudaraku, dulur-dulur saya Jombang, kalau sampean kepingin membeli buku antologi legenda Jombang, panjenengan bisa menghubungi Mas Dian Soekarno atau bisa menghubungi saya. Nanti saya sampaikan ke Mas Dian Soekarno, penulis buku ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua, khususnya warga kota Jombang. Saudaraku, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun tetap ayo rek membaca legenda kota Jombang. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.